Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lucy, NIM 2019-33072, kelas 6B. Nah, video saya kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visit IPTEK. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Musyafuddin Kuryanto, Sarjana Sains dan Magister Olahraga, selaku dosen pengampu mata kuliah perspektif global. Kalian pasti sudah tahu kan apa sih itu kepanjangan IPTEK? Nah, kepanjangan dari IPTEK yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, yang dimaksud IPTEK adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi tertentu yang dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang secara khusus di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Makin meluas dan meningkatnya proses globalisasi dalam segala aspek kehidupan karena adanya perangkat yang menjadi medianya. Perangkat tersebut meliputi perangkat lunak seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu IPTEK, serta perangkat keras yang meliputi alat transportasi dan komunikasi. Perkembangan, kemajuan, dan pemanfaatan perangkat lunak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan, kemajuan, dan penerapan IPTEK. Demikian juga sebaliknya, di antara perangkat lunak dengan perangkat keras terdapat hubungan fungsional yang saling mempengaruhi. Lalu, apa yang dimaksud teknologi? Nah, teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Menurut Alvin Toffler, dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga pada tahun 1980, mengemukakan ada 3 tahap. Yang pertama yaitu gelombang pertama. Ribuan tahun yang lalu telah terjadi perubahan besar dalam bercocok tanam. Sederhananya menjadi petani yang lebih maju. IPTEK pertanian yang lebih maju dari periode sebelumnya dan telah diterapkan dan dimanfaatkan. Saat itu terjadi revolusi hijau. Nah, selanjutnya yaitu gelombang kedua. Pada 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad 17, dengan ditemukannya mesin uap, mesin pemintal kapas, proses produksi di sektor industri sangatlah cepat meningkat. Perkembangannya, kemajuan dan penerapan IPTEK di bidang produksi dan industri menjadi lonjakan, sehingga periode dikenal dengan revolusi industri. Nah, selanjutnya yaitu gelombang ketiga. Pada abad ini, yaitu abad 20, kemajuan IPTEK elektronik maju dengan cepat. Radio, TV, dan telepon maju dengan cepat termasuk penerapannya. Melalui media elektronik ini, berita dan peristiwa cepat tersiar di seluruh dunia. Dengan dimanfaatkannya satelit komunikasi, penyiaran TV makin meluas, informasi makin cepat bertambah. Oleh karena itu, pada abad ke-20 telah terjadi revolusi informasi. IPTEK di bidang komunikasi informasi menjadi salah satu sarana dari berbagai permasalahan. Disinilah letak tuntutan bagi dunia pendidikan. Pendidikan dalam arti seluas-luasnya untuk menciptakan kiat mengatasi dampak negatif IPTEK terhadap guncangan fisik dan psikologis. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan IPTEK memiliki kemampuan dan cara kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan penggunaan transportasi serta media elektronik, kotak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama komunikasi, makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Dari perspektif global, keberhasilan saling ketergantungan dalam segala aspek kehidupan antar bangsa dan antar negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan transportasi dan media komunikasi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya
mengenai materi perspektif global dari visi IPTEK. Apabila ada kata-kata dan penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga penjelasan dan video saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.